Sebelum masuk pembahasannya kita dengarkan dulu official sinopsis volume 14 yang berjudul, Dua Desperado Saling Menyerang. Cerita dimulai di mana Habub berkata, Yaksa Princess, sama dengannya, yaitu monster yang bersembunyi di bawah kulit manusia. Kemudian saat Iki dan Stella masing-masing berhasil menang dalam pertempuran mereka, pertempuran antara dua Desperados yaitu, Putri Yaksa, atau Nenek Saikyo dan Habub, atau Nasim, juga semakin intens. Ini adalah pertempuran antara kedua orang kuat yang memberikan semua yang mereka miliki untuk memaksa yang lain mengakui kekalahan sambil mengakui kemampuan masing-masing. Sementara di tengah-tengahnya, Nenek mengingat pertemuannya sebelumnya dengan saingannya yang paling berharga yaitu, World Clock Kurono Takizawa. Sementara itu, pertempuran di mana Stella dan yang lainnya berada dalam jangkauan Raja Boneka, juga telah memasuki babak baru. Setiap masa lalu dan memori menjadi jelas. Volume ke-14 di mana keputusan dan tekad mereka sebagai ksatria diuji, dan berada di atas garis antara hidup dan mati. Demikian sinopsis volume 14, sebelum kita lanjut, intro dulu. Halo Sobat Anime, salam kenal dan selamat bergabung di sini, di Anime Nai. Di channel ini kita akan membahas semua tentang anime, dan buat kalian yang suka dengan pembahasan seputar anime jangan ragu lagi, langsung aja subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian enggak ketinggalan video-video terbaru di sini. Baiklah, mari kita langsung masuk ke kontennya. Sebelum masuk ke cerita utama, kita akan terlebih dahulu membahas intermission volume 14 dengan judul, Hujan Kesedihan atau Sorrow Rain. Adegan itu terjadi pada malam hujan tahun lalu, di mana Nenek menunggu di tengah jalan tanpa payung, lalu Kurono datang dengan membawa payung. Nenek mengatakan bahwa dia mendengar dari Nangou bahwa Kurono akhirnya akan menikah dan mengucapkan selamat kepada Kurono. Meskipun Nenek benar-benar memberi selamat kepada Kurono, matanya dipenuhi amarah. Nenek kemudian mengatakan bahwa dia tidak mengerti mengapa Kurono harus pensiun dari KOKA League karena itu. Pertandingan berikutnya adalah antara Nenek dan Kurono, dan Nenek berharap untuk menyelesaikan skor yang tidak dapat mereka penuhi selama Festival Seni Pedang 7 Bintang. Nenek bertanya apakah Kurono menjadi takut dan Kurono menjawab ya. Nenek kemudian dengan marah meraih kerajas Kurono dan bertanya mengapa meskipun dia adalah Kurono Takizawa, yaitu, World Clock, dan peringkat ketiga di dunia. Kemudian Kurono menjatuhkan payungnya pada saat itu dan menjelaskan sambil melihat ke bawah. Kurono mengatakan bahwa dia tidak takut pada Nenek atau dirinya sendiri. Setelah Festival Seni Pedang 7 Bintang, mereka mendengar dari Nangou dan Ryouma bahwa suatu hari nanti mereka akan melampaui batas jiwa mereka. Saat Kurono menempa dirinya untuk menyelesaikan skornya dengan Nenek, Kurono melihat bayangan dirinya hanya satu langkah dari melewati pintu. Kurono mengerti bahwa melewati pintu akan memungkinkan dia untuk mengatasi nasib yang diberikan kepadanya dan itu diperlukan untuk melawan Nenek. Itu juga hal yang sama yang dilihat Nenek ketika dia menempa dirinya untuk pertandingan ulangnya dengan Kurono. Namun, saat Kurono hendak melewati pintu itu, Kurono mendengar suara kekasihnya yaitu Takumi dari belakang. Kurono menyadari bahwa mencapai Brute Soul atau kebangkitan tidak akan menjamin jika dia akan tetap menjadi manusia dan jika bertemu Takumi adalah takdirnya sebagai pribadi maka Kurono tidak ingin membuangnya, termasuk masa depannya sebagai istri Takumi. Kurono menjelaskan sambil membelai perut bagian bawahnya. Kurono kemudian mengatakan ini adalah batasnya dan dia tidak bisa bergerak maju lagi. Jadi Kurono memutuskan untuk pensiun dari KOK. Kemudian Nenek menyadari meskipun Kurono merasa bersalah, Kurono tidak menyesali keputusannya. Lalu Nenek memprotes, mengatakan bahwa keinginan Kurono untuk menjadi wanita Takumi pastilah sebuah kesalahan karena mereka sangat bersenang-senang saat bertarung di Festival Seni Pedang 7 Bintang. Kurono setuju bahwa memberikan seluruh hidupnya untuk mengalahkan lawannya itu menyenangkan dan merasa sangat gembira. Namun, Kurono tidak bisa lagi bertarung seperti itu karena dia telah menemukan sesuatu yang lebih penting dari nyawa dan harga dirinya. Seperti yang ditunjukkan dalam sebuah gambar, Kurono meminta maaf sambil menundukkan kepalanya yang menyebabkan wajah Nenek terlihat kesakitan dan menyuruh Kurono untuk berhenti karena dia tidak ingin memandang rendah dirinya seperti ini. Mengetahui jalan mereka tidak akan pernah bertemu lagi menyebabkan air mata dari mata Nenek mengalir bersama hujan. Keesokan harinya, Kurono secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari KOK. Masuk ke cerita utama Rakudai Kishi no Cavalry volume 14 chapter 19 dengan judul, Showdown Between Demonic Beings atau kalau diindonesiakan itu artinya pertikaian antara makhluk iblis.
Cerita dimulai di mana saat ini, pertarungan perwakilan antara teroris yang mewakili Cred Leland dan tim yang mewakili Vermilion yang condong berpihak ke arah Vermilion. 4 orang di pihak Vermilion masih berdiri sementara hanya 2 orang di pihak Cred Leland yang tersisa. Namun, ini masih jauh dari selesai karena pihak Cred Leland masih memiliki kekuatan utama mereka yang terdiri dari Orgaulle yang mampu menempatkan seluruh negara di bawah kendalinya dan Nassim al-Salem yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan banyak negara. Sementara Iris Askarit menghadap Orgaulle, Nene menghadapi Nassim. Nene dan Nassim tetap di tempat yang sama di mana Nassim mengeluarkan seni mulianya yang membuat semua orang menjauh dan terpencar saat awal pertempuran. Setelah kedua Desperado mengeluarkan Jibakujin dan Mictlan Tormenta, Nene kemudian menggunakan Kokutou Yatagarasu, yang dimana perangkat Nene yaitu Beniro AGH, adalah sepasang kipas besi dan bila gravitasi terbentuk pada kipas yang tertutup dengan penampilan cahaya hitam yang panjangnya lebih dari 3 meter. Nene membuat gerakan tarian elegan yang mirip dengan tarian Noh sambil mengayunkan kipasnya ke arah Nassim. Gaya bertarung Nene adalah tarian tempur, yang merupakan kombinasi dari penguasaan gerakan tariannya dan ilmu pedang yang dia pelajari dari Nangou. Tarian pedang Nene hanya menggunakan inderanya dan tidak memerlukan intervensi pemikiran untuk memberikan serangkaian serangan cepat seperti Amatsukaze milik Ouma. Tapi tidak seperti Amatsukaze, gerakan cepat Nene tidak membutuhkan pola yang tetap sehingga tidak mungkin bagi lawannya untuk membacanya. Jika teknik pedang Edelweiss dikatakan sebagai teknik tertinggi, maka kombinasi dari indera pertempuran langka dan indera estetika Nene dapat dianggap sebagai puncak bakat. Seharusnya tidak ada cara untuk memutuskan tarian pedang ini. Kemudian Nene meluncurkan tebasan ke arah Nassim tetapi semuanya dicegat oleh jab dari tangan kiri Nassim yang dilindungi oleh perangkat berbentuk gauntlet yaitu Toxkettle. Meskipun Nene memiliki reputasi unggul dalam pertempuran jarak dekat bahkan di alik, Nene mempertahankan panjang pedang gravitasinya untuk memberikan tebasan dari jarak tertentu. Itu karena Nene berhati-hati dengan tinju kanan Nassim yang bisa memberikan jurus terakhirnya yaitu Death and Blow. Tinju kanan Nassim yang telah menghancurkan sejumlah negara dan membunuh banyak orang bahkan mampu menghancurkan Hadou Tensei milik Nene hanya dalam satu pukulan, jadi wajar jika Nene tidak mau mendekatinya. Saat Nene mencoba menjaga jarak, Nassim mencoba mendekatinya. Kecepatan maju Nassim lebih cepat dari kecepatan mundur Nene sehingga akhirnya Nassim akan menyusulnya. Begitu Nassim dekat dengannya, Nene menyesuaikan jangkauan pedang gravitasinya dan menangkis rentetan jab dari Nassim. Perbedaan tinggi badan mereka memudahkan Nene untuk mempersempit lintasan jab Nassim yang mengarah ke kepalanya. Nene kemudian menggunakan sihir gravitasinya untuk menciptakan distorsi spasial untuk memutar lintasan jab Nassim dan Nassim akhirnya menarik kembali kepalan tangan kirinya. Tapi saat itu, Nene menekuk tubuhnya sangat rendah untuk menyerang pergelangan kaki Nassim dengan pedang gravitasinya. Pertarungan gaya tinju Nassim memiliki kelemahan karena tubuh bagian bawahnya hampir tidak terlindungi. Serangan Nene seharusnya tidak bisa dihindari, tetapi Nassim mampu menghentikan pedang yang masuk dengan menginjaknya. Nassim kemudian menggunakan jurus terakhirnya yaitu Death and Blow, yang mana tinju kanannya telah dilapisi oleh kemampuan mengeringkan miliknya. Nassim meluncurkan Death and Blow dalam bentuk pukulan yang menargetkan dagu Nene, tapi Nene melepaskan perangkatnya yang diinjak Nassim untuk menghindari serangannya. Nene kemudian membuat jarak dari Nassim dan mendapatkan perangkatnya kembali di tangannya menggunakan tarikan gravitasi. Mereka berdua akhirnya kembali ke tempat mereka memulai, tetapi Nassim yakin bahwa dialah yang lebih unggul dalam pertempuran ini. Nene kemudian membuat ulang pedang gravitasi sepanjang 3 meter untuk menjaga jaraknya. Nassim bergerak ke arah Nene dan sekali lagi semakin dekat sementara Nene mencoba menjaga jarak dengan bergerak mundur dan terus mengayunkan pedangnya ke arah Nassim yang baru saja menyapu serangan yang masuk dengan meninjunya. Kemudian tiba-tiba, bila gravitasi yang hancur dan potongan-potongan yang hancur akibat ditinju Nassim berubah menjadi kupu-kupu hitam yang tak terhitung jumlahnya. Di sini Nene menggunakan seni mulianya yaitu Kokushicho, untuk membuat 200 tambang energi gravitasi super berbentuk kupu-kupu yang mengelilingi Nassim. Tapi Nassim tidak gelisah dan hanya berdiri di sana dengan mata tertutup. Nene membuat kupu-kupu meledak dan Nassim seharusnya tidak bisa bertahan hanya dengan menggunakan tangan kirinya. Namun, Nassim akhirnya baik-baik saja meski terkena hantaman ranjau gravitasi.
Dari 200 kupu-kupu, hanya 12 di antaranya yang mematikan bagi Nasim sedangkan sisanya hanya umpan yang hanya akan memberi Nasim rasa sakit. Jadi yang harus dilakukan Nasim hanyalah menggunakan tangan kirinya untuk menghancurkan yang mematikan dan membiarkan kupu-kupu lainnya mengenainya. Nenek terkejut bahwa Nasim bisa mengetahuinya dan Nasim mengatakan itu karena dia bisa memprediksi masa depan. Nasim lahir dari perut seorang wanita yang terkena bom di tempat di mana para diktator dan pemberontak berperang selama setengah abad, dan kematian selalu ada di sekelilingnya. Karena Nasim dilahirkan dalam kondisi seperti itu, ia telah mengembangkan indera keenam yang disebutnya sebagai sensitivitas perang super. Nasim bisa merasakan niat membunuh musuhnya bahkan sebelum niat musuh tersebut berada di dalam kepala mereka untuk mengirimkan perintah ke tubuh mereka. Dengan demikian, Nasim akan selalu siap menghadapi langkah musuh selanjutnya dan serangan mendadak tidak akan berhasil padanya. Nasim mengatakan satu-satunya cara bagi nenek untuk mengalahkannya adalah melepaskan serangan kuat dengan semua yang nenek miliki. Kemudian Nasim berhasil mendekati nenek lagi dan menembakkan rentetan pukulan kirinya. Nenek mencoba memutar lintasan pukulan dengan menciptakan distorsi spasial dengan sihir gravitasinya seperti sebelumnya. Tetapi Nasim mampu memperbaiki lintasan pukulan yang bengkok dengan segera. Walau begitu nenek mampu menangkis rentetan pukulan dengan gerakan tarian dan perangkatnya. Meski terlihat seperti pertarungan jarak dekat yang sengit, Nasim merasa dia hanya memukul kain dan semua pukulannya berhasil ditahan. Nasim berpikir bahwa nenek menggunakan teknik membual milik Nangou yang disebut Kenkyo Kusurugi no Mae atau musik pedang tarian pedang, yang dimana pengguna menahan serangan musuh sampai ancaman berlalu dengan menerima serangan musuh tanpa batas dengan pertahanan lembut dan memutar tubuh mereka seolah-olah menari untuk mengatasi dampak serangan. Nangou tidak terluka selama pertempuran sengit di front selatan Perang Dunia II dan dijuluki Flawless pada saat itu. Namun, nenek menjawab bahwa tarian indah yang dia gunakan saat ini sebenarnya jauh lebih baik daripada tarian seperti gurita yang digunakan Nangou. Nenek hanya fokus pada pertahanan, jadi Nasim tidak bisa merasakan niat membunuh darinya. Tapi Nasim tahu bahwa nenek memprovokasinya untuk menyerangnya dengan tangan kanan Nasim. Catatan, tangan kanan Nasim bisa menyerap kelembapan, jadi kalau manusia sampai kena pukulan kanan Nasim maka dia akan mengering karena kelembapannya diserap. Nasim kemudian meluncurkan tinju kanannya ke arah nenek dan nenek bergerak mundur untuk keluar dari jangkauan Death and Blow. Namun, Nasim menggunakan Alquimia Hierro untuk membuat dinding besi tebal di belakang nenek untuk mencegahnya melarikan diri. Death and Blow kemudian meluncur ke arah kepala nenek dan pada saat itu nenek menggerakkan perangkat di tangannya. Seharusnya tidak mungkin untuk mengatasi Death and Blow sambil berjuang untuk melarikan diri. Namun, Death and Blow berakhir melewati kepala nenek dan menghancurkan dinding besi di belakang nenek. Nenek kemudian akan meluncurkan serangan balik ke Nasim dengan perangkatnya di kedua tangannya. Nasim menyadari ini adalah tujuan nenek dan Nasim terkejut karena dia tidak merasakan niat membunuh nenek. Lalu pedang gravitasi nenek mencegah Nasim berubah menjadi pasir, dan 10 tebasan yang nenek berikan lantas memotong bagian tubuh Nasim yang ditandai dengan darah yang keluar dan organnya terbuka. Nenek mengatakan kemampuan Nasim untuk merasakan niat membunuh musuhnya luar biasa, tapi itu juga berarti dia membaca hati musuhnya. Bagi nenek, membunuh Nasim seperti membunuh seekor serangga sehingga hatinya tidak akan tergerak dari itu. Kemudian aura hitam yang dihamburkan nenek dan Nasim di awal pertempuran membuat Boomer dan orang-orang yang menonton liputan langsung perang sulit untuk melihat pertempuran mereka. Tapi sisa-sisa kekuatan sihir telah hilang dan semua orang yang menonton sekarang dapat melihat bahwa area di mana nenek dan Nasim bertarung telah berubah menjadi tanah kosong dengan diameter 3 km. Semua orang yang menonton juga melihat bahwa nenek berdiri di medan perang sementara Nasim terbaring di tanah dengan tubuhnya yang tercabik-cabik. Semua orang di Vermilion bersorak pada perkembangan ini dan memuji nenek. Boomer berkomentar bahwa Nasim dalam keadaannya saat ini mungkin tidak dapat diselamatkan bahkan jika dia segera dimasukkan ke dalam kapsul dan bahwa siapapun yang selamat dari keadaan ini bukanlah manusia. Namun, nenek tahu bahwa ini masih belum berakhir karena Nasim tidak cukup bodoh untuk dikalahkan seperti ini dan nenek menyuruhnya untuk bangkit kembali.
Tiba-tiba, Nasim tertawa dan mengangkat tubuhnya. Boomer terkejut bahwa Nasim masih hidup dan terlihat seperti tidak ada apa-apa meskipun tubuh Nasim rusak parah dengan begitu banyak darah dan isi perutnya keluar. Nenek mengerti bagaimana ini mungkin sambil melihat jari-jarinya yang ditekuk ke arah yang tidak mungkin. Selain sensitivitas perang super milik Nasim yang memungkinkan dia untuk merasakan niat membunuh musuhnya bahkan sebelum musuh tersebut memerintahkan tubuh mereka untuk menyerang, Nasim juga memiliki kecepatan reaksi yang membatasi serangan mendadak lawannya. Selama serangan balik Nenek, Nasim memukul jari Nenek dengan tangan kirinya yang menyebabkan gerak maju dan tebasan Nenek menjadi dangkal. Seseorang dapat tetap hidup selama puluhan detik, bahkan jika jantung mereka ditarik keluar sehingga perlu untuk membagi otak mereka menjadi dua untuk memastikan kematian instan. Tapi tebasan Nenek ke kepala Nasim tidak mencapai otaknya sehingga Nasim bisa pulih setelah merekonstruksi tubuhnya. Setelah Nenek memperbaiki jari-jarinya yang patah dengan menerapkan sihir kompresi dan gravitasi, Nasim bangkit, tetapi untuk beberapa alasan Nasim tidak memperbaiki luka di wajahnya dan membiarkannya berdarah. Kemudian Nasim mengatakan bahwa dia terkejut, Death and Blow miliknya dibelokkan, tetapi sekarang dia mengerti bahwa Nenek telah menggunakan kekuatan Nasim itu sendiri. Nenek menegaskannya dengan menjelaskan bahwa teknik yang Nenek gunakan dapat mengedarkan kekuatan serangan lawan dan mengembalikannya saat menari. Tidak seperti Madoka, milik Iki yang segera mengembalikan kekuatan serangan yang diserap. Kombinasi gerakan dansa Nenek dan kemampuan gravitasi memungkinkan untuk mengumpulkan semua kekuatan yang terus dia serap. Jadi, Nenek mencuri semua kekuatan dari Jab Nasim dan menggunakannya untuk menangkis Death and Blow. Ini adalah seni mulia, Yaksa Kagura, yang Nenek kembangkan berdasarkan teknik Nangou. Ini adalah teknik yang luar biasa tetapi yang paling membuat Nasim terkejut adalah bagaimana kemampuan sensitivitas perang super milik Nasim tidak merasakan niat membunuh Nenek. Niat membunuh adalah perasaan kuat yang dapat mengatasi penolakan utama seseorang dalam membunuh orang lain. Bahkan jika niat membunuh dapat disembunyikan dengan pelatihan, kemampuan sensitivitas perang super milik Nasim masih dapat mendeteksinya selama tidak dihilangkan sepenuhnya. Nasim tidak pernah gagal memperhatikan niat membunuh sebelumnya, bahkan ketika Nasim menghadapi Edelweiss di Timur Tengah sebagai tentara bayaran pemerintah. Membunuh seseorang tanpa niat membunuh hanya bisa dilakukan oleh orang yang tidak menghargai nyawa seperti Nasim. Oleh karena itu, Nasim percaya Nenek sama seperti dia, orang yang tidak memiliki perasaan moral seperti itu dan merupakan monster yang ditutupi kulit manusia. Dan itu karena Nenek adalah seorang monster sehingga Nenek mampu membunuh Nasim, jadi ini membuat Nasim bahagia. Nasim menjadi begitu kuat sehingga dia bosan hidup dan Nasim menerima undangan Orgaule dengan harapan terpenuhi dengan menjadikan separuh dunia sebagai musuhnya. Nasim percaya Nenek dapat memuaskan dahaganya akan perang dan dengan demikian Nasim menyatakan kepada Nenek bahwa perang yang sebenarnya dimulai sekarang. Kemudian Nasim meletakkan jari-jarinya di wajahnya yang terluka dan dengan kuat merobek kulitnya seperti yang ditunjukkan dalam foto. Dia kemudian melepaskan teriakan besar dan aura dari seluruh tubuhnya yang menjadi embusan angin yang kuat. Mana hitam yang mengelilinginya secara bertahap berubah menjadi cahaya kemasan yang menerangi malam dan penampilan fisiknya berubah. Saat debu sudah bersih, semua orang dapat melihat bahwa tubuh Nasim semakin besar dan warna ototnya menjadi hitam dengan kilap seperti obsidian, merobek kulit dan pakaiannya. Daging di wajahnya terkelupas lalu jatuh ke tanah dan matanya meleleh seperti mayat yang terbakar. Tanduk seperti kerbau menonjol dari kepalanya yang seperti kerangka, lalu sayap seperti kelelawar muncul dari punggungnya, dan ekor seperti reptil tumbuh dari pinggangnya. Boomer berkomentar bahwa penampilan Nasim seperti iblis dan bertanya-tanya seperti apa noble art transformasi ini. Tapi Nenek mengerti itu bukan seni mulia dari kilo emas di rongga mata kosong Nasim dan perubahan drastis dalam jumlah mananya. Transformasi ini disebut kebangkitan berlebihan. Mencapai Brute Soul adalah ketika seorang blazer mengalahkan takdir dan mengubah jiwanya menjadi seseorang yang tidak terikat oleh takdir, dan disebut demikian karena seperti memiliki jiwa binatang. Ada desas-desus bahwa Desperado yang menggunakan kekuatan dari menjalani Brute Soul terlalu banyak akan mengakibatkan tubuh mereka berubah agar sesuai dengan bentuk jiwa mereka yang berubah dan mereka juga akan mendapatkan kekuatan yang sangat besar sebagai ganti kehilangan kemanusiaan mereka. Keputusasaan jarang terjadi dan rumor ini tidak pernah diverifikasi,
tetapi nenek bergumam bahwa sepertinya itu bukan hanya rumor. Nasim menjawab, dengan suara geraman rendah seperti embusan, bahwa bentuk ini mewakili dirinya yang sebenarnya. Yang Nasim inginkan bukanlah kehidupan yang santai, tetapi mengabdikan semua yang dia miliki dengan menjadi sangat dekat dengan kematian. Nasim juga percaya bahwa nenek menginginkan hal yang sama bahkan sekarang. Lalu nenek menjawab bahwa dia tidak akan berubah menjadi sesuatu yang mengerikan seperti Nasim. Tapi Nasim menjawab bahwa nenek akan melakukannya karena Nasim akan memaksanya. Nasim bergegas menuju nenek meskipun lebih lambat dari sebelumnya. Nenek berpikir tubuh iblis Nasim yang besar meningkatkan kekuatan serangannya tetapi menurunkan kecepatannya. Nasim juga menggunakan tendangan dengan gerakan besar, bukan hanya jab, jadi jumlah serangan yang Nasim berikan pada nenek kurang dari setengah dari sebelumnya. Nenek menerima serangan dengan Yaksa Kagura, dan seharusnya tidak mungkin bagi Nasim untuk menembus seni mulia nenek dengan serangan yang bahkan lebih lambat dari sebelumnya. Namun, nenek sebenarnya mengalami kesulitan karena setiap serangan Nasim jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jumlah mana yang Nasim miliki sekarang dengan mudah melampaui bahkan Stella yang dikatakan sebagai yang tertinggi di liga dan kontrol mananya juga sangat tinggi sekarang. Semua mana yang sangat besar dimasukkan ke dalam pukulan dan tendangannya. Ada batasan seberapa banyak kekuatan yang diserap yang dapat diakumulasikan oleh Yaksa Kagura, milik nenek. Jika nenek terus menerima serangan kuat Nasim dengan tariannya, tubuhnya akan terpelintir. Jadi nenek menyelinap ke celah dalam setiap serangan Nasim dan memberikan 10 tebasan cepat berturut-turut pada Nasim. Namun, bahkan tidak ada goresan di tubuh hitam Nasim. Nenek menyadari bahwa mana yang melindungi tubuh Nasim jauh lebih kuat daripada energi pedang gravitasi, Yatagarasu, milik nenek. Sekali lagi nenek ditangkap oleh Nasim dan nenek menahan serangan Nasim dengan Yaksa Kagura. Tapi nenek menderita beberapa kerusakan mental setelah melihat Nasim bertahan melawan seni mulianya hanya dengan mana saja, tapi pertahanan nenek tidak melemah. Kemudian nenek menyelinap ke celah di setiap serangan Nasim dan memberikan tebasan bertenaga dengan semua energi yang dikumpulkan oleh Yaksa Kagura. Namun, Nasim menggunakan ekornya untuk memutar tubuhnya ke samping untuk menghindari tebasan. Nasim kemudian melakukan serangan balik dengan meluncurkan pukulan dengan lengan kirinya yang bersinar yang berhasil dihindari oleh nenek hanya dengan goresan kecil di lengan kanannya. Tapi tiba-tiba, nenek memotong lengan kanannya dari bahu dengan perangkatnya di tangan kiri. Ketika lengannya hancur begitu jatuh ke tanah, semua orang yang menonton mengerti bahwa jika nenek tidak memotong lengan kanannya maka seluruh tubuhnya akan hancur oleh karena kemampuan mengeringkan Nasim. Dari kekuatan Nasim yang sangat mematikan, nenek yakin bahwa Nasim sekarang memiliki kekuatan bertarung yang sebanding dengan Arthur Bright, Abraham Carter dan Tyrant. Nenek kemudian melarikan diri ke langit malam menggunakan kemampuan gravitasinya. Nasim mengikuti dengan menendang tanah dengan kuat dan terbang ke langit dengan sayapnya. Nenek kemudian menggunakan Hadou Tensei, dengan daya tembak maksimum, di mana hujan 13 meteorit dengan diameter 20 meter jatuh ke arah Nasim. Segera setelah itu, seluruh tubuh Nasim bersinar terang dan dia menggunakan Mictlan Tormenta, lalu cahaya keemasan dari tubuhnya dan angin debu hitam telah bergabung membentuk tornado raksasa yang naik ke langit. Tornado menelan semua meteorit, mengubahnya menjadi debu, dan terus naik menuju nenek. Lalu nenek menggunakan kemampuan gravitasinya untuk menempatkan dua perangkat berbentuk kipas di depannya dan membentuk perisai ajaib berbentuk kupu-kupu. Tornado menelan nenek dan dia melakukan yang terbaik untuk menahannya. Setelah lewat, perangkat nenek aus dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya dan kulitnya kering dengan kehilangan warna kulit. Nasim kemudian tiba-tiba berada di atas nenek dan meluncurkan Death and Blow ke arah nenek dengan lengan kanannya yang bersinar. Nenek mencoba untuk memblokir dengan perangkatnya tetapi langkah terakhir Nasim menghancurkan perwujudan jiwanya, menyebabkan hilangnya kesadaran pada saat yang sama. Tinju kanan akhirnya mengenai dada nenek dan kemudian tubuhnya terlempar dari langit ke tanah dengan keras. Desperados memiliki tubuh manusia tetapi jiwa mereka bukan manusia, menjadikan mereka eksistensi yang berada di batas antara manusia dan iblis. Nasim telah melewati batas itu, di mana dia berhenti menjadi manusia dan menjadi iblis. Akibatnya,
Nasim mampu sepenuhnya menggunakan kekuatan jiwa yang tidak manusiawi yang tidak dapat dilakukan jika ia masih memiliki tubuh manusia. Nasim kemudian turun ke tanah untuk memeriksa status nenek dan dia menemukan nenek masih berdiri. Namun, nenek membuat senyum menakutkan dan kemudian tertawa dengan suara tajam dengan bahu gemetar. Nasim mengerti bahwa pukulan barusan telah menghancurkan ego milik nenek sebagai manusia dan sekarang sesuatu yang terkubur jauh di dalam Desperado yang dikenal sebagai Putri Yaksa, telah terbangun. Nasim kemudian mengatakan bahwa mereka sama seperti yang dia pikirkan dan mengatakan pada nenek untuk tidak menahan diri lagi. Pada saat itu, mana hitam dengan lampu merah muncul dari seluruh tubuh nenek dan tubuhnya berubah. Lengan kanannya yang hilang sekarang diganti dengan yang baru yang terbuat dari sihir gravitasi super. Mata putihnya menjadi gelap dan bersinar seolah terbakar, dan sepasang tanduk tumbuh di dahinya. Seperti yang ditunjukkan dalam foto, penampilan nenek menjadi seperti iblis. Segera setelah itu, pertarungan antara dua monster telah dimulai. Kemudian setelah itu nenek bergegas menuju Nasim dan meluncurkan tinju kanannya ke arah Nasim, tapi ditahan dengan tangan kiri Nasim. Tabrakan antara kedua tinju menyebabkan gelombang kejut yang besar tetapi kedua Desperados tetap berada di tengah-tengah tanah yang kosong. Nasim kemudian memukul kepala nenek dengan tangan kanannya yang akan membunuh nenek seperti sebelumnya tetapi nenek mampu menahannya sekarang. Nenek juga memukul sisi Nasim dengan tangan kirinya tapi Nasim tidak goyah. Nasim kemudian menyatukan kedua tinjunya dan menjatuhkannya seperti palu ke bagian belakang kepala nenek. Nenek tidak jatuh ke tanah dan malah melompat untuk memberikan serangan lutut ke dagu Nasim. Saat Nasim mundur satu langkah, nenek segera memberikan tendangan melompat yang mengenai kepala Nasim. Tapi Nasim tidak goyah dan meraih pergelangan kaki nenek untuk menjatuhkannya ke tanah. Nasim mencoba untuk menginjak wajah nenek tetapi nenek menendang kaki Nasim yang mendekat dengan kedua kakinya sendiri. Tubuh Nasim terlempar menjauh dari nenek dan saat nenek bangkit kembali, menyebabkan mereka berdiri berlawanan satu sama lain. Mereka kemudian bertukar pukulan dengan tinju mereka, hanya saling memukul tanpa keterampilan dan taktik. Semua orang yang menonton tidak mengerti kekuatan yang Nasim dan nenek tunjukkan, tetapi mereka tahu bahwa mereka bertarung dengan setara sekarang. Orang-orang Vermilion bersorak untuk nenek tetapi Sirius mengeluarkan keringat dingin karena dia mengerti lebih baik daripada yang lain betapa menakutkannya nenek dalam bentuknya saat ini. Kembali ke waktu ketika Stella dan yang lainnya pergi ke Edelberg dan nenek akan bersiap untuk pertempuran ini, Sirius menjadi ketakutan ketika nenek dengan serius mengatakan kepadanya untuk tidak membiarkan siapapun mendekatinya dan Sirius juga mengira dia melihat tanduk di kepala nenek. Sirius bertanya-tanya apakah iblis wanita ini dapat dihentikan, bahkan jika dia mengalahkan Nasim. Kemudian tubuh nenek terlempar ke belakang setelah menerima pukulan terus-menerus di perut, tapi nenek menghentikan tubuhnya yang terhempas dengan sihir gravitasi. Saat nenek mendekati Nasim, Nasim menggunakan Alquimia Hierro untuk membuat barisan tombak yang keluar dari tanah. Namun, nenek baru saja menerobos barisan tombak sambil merobohkan pedangnya tanpa menerima satu luka pun pada kulitnya yang terbuka. Setelah nenek dan Nasim mencapai kebangkitan berlebihan, tubuh mereka sekarang terbungkus dalam jumlah mana yang tinggi dan satu-satunya cara untuk menembus pertahanan mereka masing-masing adalah dengan memberikan pukulan langsung dengan mana yang lebih kuat. Kemudian nenek memberikan pukulan dengan lengan kanannya yang dipenuhi dengan jumlah mana yang tinggi tetapi Nasim memblokirnya dengan menyilangkan tangannya. Nasim kemudian mengembalikan pukulan kembali pada nenek tapi nenek menangkisnya dengan Yaksa Kagura, kemudian nenek menggunakan kekuatan pukulan yang baru saja dia terima untuk meningkatkan tendangan balik yang mengenai sisi tubuh Nasim. Nenek lalu melanjutkan serangannya dan Nasim merasa terkesan saat bertahan. Nenek seharusnya masih tidak sadarkan diri setelah terkena death and blow, tapi tubuhnya yang terlatih tahu apa yang harus dilakukan sendiri. Nenek menjadi jauh lebih kuat karena peningkatan mana dari kebangkitan berlebihan, tetapi Nasim yakin dia akan menang. Nasim selamat dari perang sebagai tentara bayaran dan sekarang ditakuti sampai-sampai tidak ada negara yang mau mempekerjakannya lagi dan banyak negara di Timur Tengah akan bersatu hanya untuk membunuhnya. Melawan seluruh dunia adalah perangnya dan Brute Soul, atau kebangkitan Nasim adalah kekuatan yang dia peroleh untuk mengatasi perang ini.
Di sisi lain Nene memperoleh Brute Soul dari waktunya di KOK Alik yang hanya merupakan acara hiburan pertarungan bagi Nasim, dan Nene juga baru saja mencapai Excessive Awakening atau kebangkitan berlebihan. Kemudian Nasim meluncurkan Death and Blow yang kuat pada Nene, tetapi Nene memberikan serangan balik yang kuat ke perutnya. Nasim bingung karena dia tahu bahwa kekuatan itu tidak berasal dari kekuatannya sendiri yang dicuri oleh Yaksa Kagura. Nasim kemudian meluncurkan tendangan dan serangan ekor, tetapi keduanya tidak memengaruhi Nene. Lalu Nene kemudian melancarkan serangan dan Nasim didorong mundur. Saat Nasim menjaga dirinya dari tinju dan tendangan Nene, retakan terbentuk di tubuhnya dan daging hitamnya mulai terkelupas. Nasim mengerti sekarang bahwa mana Nene terus meningkat di atas levelnya. Nene sudah memiliki mana sebanyak ini sejak awal tetapi tidak bisa menggunakannya saat dalam bentuk manusia. Nasim tidak percaya bahwa Nene dapat meningkatkan mananya sebanyak ini setelah mencapai Brute Soul, karena Nene telah tenggelam dalam lingkungan yang hangat dengan menjadi bagian dari Liga Bangsa-Bangsa Penyihir Ksatria atau Liga. Mana Nene akhirnya mencapai tingkat di mana Nasim tidak boleh sampai menerima pukulan Nene lagi. Tapi pada akhirnya Nasim terkena tinju dari Nene. Tinju Nene meremukkan kedua lengan Nasim. Lengan Nasim hancur seperti biji dan cairan tubuh emas menyembur keluar. Nasim mencoba untuk melawan menggunakan tendangan, tapi Nene langsung meremukkan kakinya hingga ke lutut. Dengan anggota tubuhnya hilang, Nasim ambruk ke tanah dan kemudian mencoba menggunakan ekornya untuk menyerang. Namun, Nene meraih ekor Nasim dan merobeknya. Nene kemudian menyerang tubuh Nasim dengan Jibakujin untuk mencegah Nasim meregenerasi anggota tubuhnya. Nene juga meraih tubuh Nasim di tanah untuk membalikkannya dan kemudian menginjak dadanya berkali-kali. Ketika seseorang memasuki keadaan kebangkitan berlebihan, seluruh tubuh mereka menjadi satu dengan perangkat mereka dan dengan demikian tubuh mereka sekuat perangkat mereka. Meski memiliki tubuh yang begitu kuat, retakan terbentuk dan cairan tubuh menyembur keluar setiap kali dada Nasim dipukul. Nene basah kuyup dengan cairan tubuh Nasim yang merupakan campuran darah dan mana. Nene menjilat cairan tubuh yang berserakan di pipinya dan duduk di atas Nasim yang berbaring telentang. Seperti terlihat dalam sebuah foto, Nene membaringkan tubuhnya di atas Nasim dan menjilati luka di dada Nasim sambil tertawa menggoda. Setiap orang yang menonton menjadi terdiam setelah menyadari bahwa iblis ini adalah keberadaan yang sama sekali berbeda dari Nene yang mereka kenal. Nene sendiri, yang akhirnya mulai muncul dari tempat gelap dalam kesadarannya yang samar-samar, menatap dirinya yang berubah. Melihat dirinya dalam keadaan seperti itu, Nene membuat senyum pahit. Nene tahu bahwa dia mirip dengan Nasim, seseorang yang kecanduan kekerasan dan sangat ingin menggunakan kekuatan mereka. Sejak hari di mana Nene memukuli ayah tirinya sampai mati, Nene merasa senang dengan serius memukuli orang-orang yang mengganggunya tanpa merasa bersalah. Hanya ada satu alasan mengapa seseorang seperti Nene tidak menjadi seperti Orgaule atau Nasim dan menjadi bagian dari Liga Bangsa-Bangsa Ksatria Penyihir. Itu karena Nene ingin menyelesaikan skornya dengan Kurono dan membalas penghinaan yang Nene alami untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebanyak 10 kali. Namun, keinginan Nene tidak menjadi kenyataan ketika Kurono pensiun. Akibatnya Nene tidak merasa ingin menjadi yang teratas di KOK dan sejak itu rasa frustrasinya menumpuk. Tapi sekarang kekuatan yang Nene peroleh setelah mencapai Brute Soul untuk tujuan melawan Kurono dapat digunakan pada musuh yang tepat di depannya. Pemenuhan yang Nene miliki saat ini adalah apa yang selalu dia cari dan jadi apa yang terjadi pada manusia bernama Nene Saikyo seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, Nene bertanya-tanya apakah itu benar-benar masalahnya. Baiklah sobat anime, sekian jauh pembahasan kita di video kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaiannya mohon dikoreksi dan komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Like jika kalian suka dengan pembahasannya dan dislike kalau enggak suka enggak apa-apa. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.